Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Sekali lagi kita dapat mengadakan ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari saya ajak kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, atas kebesaran-Mu, atas keagungan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menuntun kami, Engkau sudah memimpin kami Tuhan, sepanjang hari-hari yang telah lalu, hinggalah pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi dapat menikmati hidup, ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, sebelum kami masuk dalam ibadah kami Tuhan dengan lebih dalam lagi, sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami perbuat pada pagi hari ini Tuhan, berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap daripada kami Tuhan, diberikan roh damai, roh sukacita daripada Engkau Tuhan. Agar setiap apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami benar-benar dituntun, dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami Tuhan juga yang sama-sama berada di mana juga berada Tuhan, biarlah kiranya Engkau pimpin mereka, Engkau sertai mereka Tuhan, agar mereka juga dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh keselesaan ya Tuhan. Bapa di sorga, terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan bagi setiap tim pujian pelayanan, baik daripada MC, worship leader, backup singers, dan seterusnya penyampai firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pimpin mereka, Tuhan sertai mereka, agar mereka juga diberikan roh damai sejahtera, roh sukacita dalam saat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah setiap daripada kami yang mendengar dan mengikuti ibadah online ini Tuhan, Engkau berkati. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka acara kebaktian ini. Mari kita semua katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Karena berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian dan penyembahan kita kepada Allah kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk di dalam ruangan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memulai ini dengan doa. Saya ajak kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita semua dengan suara kedengaran. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan sebab hanya ke hadapan-Mu, maka kami akan mengalami pekerjaan Tuhan. Maka apabila kami berhadapan dengan Tuhan, maka kami akan mengalami kasih karunia-Mu, jamahan Tuhan yang luar biasa dalam setiap pribadi kami. Kami serahkan seluruh kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa waktu kami belajar firman Tuhan bersama di tempat ini, berkongsi firman Tuhan, kami pasti akan diberikan kekuatan, kami pasti akan diberikan semangat untuk dapat terus-menerus datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan dan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan ini. Tuhan, kiranya Engkau memakai hamba-Mu supaya nama-Mu dimuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab Tuhan memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu dalam ruangan ini. Dan saya percaya bahwa dalam kesempatan ini Tuhan selalu memberikan kita semangat, memberikan kita peringatan, pengajaran Allah itu tidak pernah berkurangan di dalam persekutuan kita setiap kali kita melakukan ibadah. Jadi sebenarnya kita mendapat info juga daripada pihak kerajaan bahwa kita sebenarnya boleh mula sudah ya. Namun sebagai jemaat SIB kita diarahkan untuk menunggu dulu surat perkeliling yang diedarkan untuk setiap gereja-gereja di dalam SIB untuk memulakan ibadah kita. Dan kita berdoa bersama-sama, kita harap supaya minggu depan kita dapat bersua muka. Jadi ini harapan kita semua. Jadi jemaat Tuhan, kita terus di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saya masih membahaskan tentang tema ini, ya, karena tema silent time ini adalah antara tema yang saya akan bawa dalam beberapa siri khotbah. Dan di dalam tema ini saya akan membahas beberapa perkara tentang doa. Ya, di mana kita harus memiliki masa untuk berdoa bersama-sama sebagai orang percaya. Ya. Jadi maksudnya di dalam beberapa waktu ini ya kita akan lebih berfokus tentang doa, di mana saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan untuk benar-benar dapat memiliki waktu yang dipanggil sebagai silent time, masa pribadi untuk berdoa di hadapan Allah. Jadi ini suatu seruan, bukan seruan manusia, tetapi apa yang firman Tuhan juga ajarkan kepada kita supaya kita dapat datang di hadapan Tuhan dan berdoa. Jadi di bawah tema ini saya hari ini membahas tentang tempat terbaik ya menurut Yesus untuk berdoa. Jadi sepanjang hari ini saya membahas tentang tempat terbaik menurut Yesus untuk berdoa. Jadi tema besar itu adalah silent time, maksudnya berdoa. Kita harus memiliki masa untuk berdoa secara pribadi, ya. Masa berdiam, di mana kita akan datang secara pribadi antara kita dan Allah, berkomunikasi, berbicara. Nah, jadi dalam tema itu saya membahas satu subtema lagi yang berbicara tentang tempat terbaik menurut Yesus untuk berdoa. Saya petikkan beberapa ayat firman Tuhan sebagai dasar-dasar, sebagai bukti-bukti untuk kita pelajari tentang tempat terbaik menurut Yesus untuk berdoa.
Saya mulai daripada Matius 14 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kemudian dalam Markus pasal yang pertama, ayat ke-35, ya Markus 1 ayat 35, firman Tuhan katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian kita melihat di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ya. Lukas pasal yang kelima ayat 16, firman Tuhan katakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kemudian selanjutnya ayat firman Tuhan yang saya petik sebagai dasar membahas tema itu adalah dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya, Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, jadi jemaat Tuhan, sesuai dengan tema yang kita bincangkan ataupun bahas di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, yaitu tempat terbaik menurut Yesus untuk berdoa. Apakah tempat terbaik menurut Yesus untuk berdoa? Secara khususnya melalui ayat firman Tuhan yang saya petik sebagai suatu dasar untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, ternyata melalui 4 pembacaan firman Tuhan daripada 4 bahagian pembacaan firman Tuhan yang kita lihat sebentar tadi, ternyata tempat yang terbaik yang Yesus pilih untuk berdoa itu adalah di tempat yang sunyi. Ya, di tempat yang sunyi. Nah, apa maksudnya tempat yang sunyi itu? Nah, maksudnya kita boleh memahami tempat yang sunyi itu, kita paham bahwa tempat yang sunyi adalah sesuatu tempat yang aman, ya, yang aman, yang damai, dan juga boleh kita katakan bahwa tempat itu agak tenteram. Maka pemikirannya adalah begini, di mana apabila kita melihat Yesus memilih tempat yang sunyi, supaya waktu dia datang dan berdoa di tempat itu, kita dapat melihat di mana dia menginginkan suatu keadaan yang aman, yang damai, yang tenteram, supaya dia dapat secara pribadi berkomunikasi dengan lebih baik dengan Allah. Oke? Nah, kita mempelajari bahwa Yesus memilih tempat yang sunyi sebagai tempat terbaik bagi dirinya untuk berdoa. Nah, pertanyaannya juga untuk kita hari ini adalah, apakah kita juga meneladani apa yang Yesus buktikan kepada kita hari ini melalui caranya, cara hidup, gaya hidupnya, caranya memilih tempat yang terbaik untuk berdoa. Apakah kita juga meneladani hal itu? Ataupun apakah kita juga mempelajari hal itu, mempraktikkannya di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yaitu dengan selalu mencari ruang, mencari-cari ruang yang terbaik, ataupun mencari-cari waktu yang terbaik, ya, untuk dapat bersekutu dengan Allah melalui doa. Nah, ini pertanyaan untuk kita juga sebagai manusia, ya, orang percaya. Ya, apakah kita juga meneladani seperti Yesus? Kalau Yesus itu dia memilih tempat yang aman untuknya berdoa, tempat yang damai dan tempat yang tenteram supaya dia boleh lebih baik berkomunikasi dengan Allah. Jadi ini pertanyaan untuk kita. Adakah kita juga mengikuti teladan seperti itu? Apakah kita juga mencari-cari, ya, berusaha mencari-cari
ruang. Kalau kita melihat dalam beberapa pembacaan sebentar tadi, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Dia katakan, Yesus pergi ke bukit. Kalau mungkin yang malas itu kan, mungkin berpikir, tidak perlu naik bukit. Mungkin kita tidak perlu carilah bukit seperti itu, seperti yang Yesus. Tapi maksudnya mencari-cari tempat yang betul-betul. Kalau Yesus itu dia benar-benar mencari suatu tempat yang betul-betul baginya. Itu adalah tempat yang aman, damai, dan tenteram. Untuk dia dapat berkomunikasi dengan Allah, dengan Bapa pada ketika itu. Jadi kita juga harus meneladani hal itu, di mana kita harus ada usaha. Yesus pergi ke bukit itu berbicara tentang usahanya mencari tempat, ya, mencari-cari ruang, mencari-cari waktu, mencari-cari tempat yang terbaik untuk dia datang dan berdoa. Jadi hari ini jemaat Tuhan sesuai dengan tema itu, tempat terbaik menurut Yesus untuk berdoa. Maka saya membawa kita belajar melalui dua pertanyaan, ya, dua pertanyaan khusus, yaitu kenapa Yesus memilih tempat tersebut? Kenapa Abah Yesus memilih tempat yang sunyi itu? Ya, kenapa dia memilih tempat tersebut? Nah, ada beberapa perkara yang saya bahaskan dalam bagian ini. Yang pertama itu, mengapa dia memilih tempat tersebut? Kenapa Yesus memilih tempat yang sunyi itu untuk berdoa? Yang pertama ini adalah supaya hanya ada ia sendirian. Ya, supaya hanya ada dia sendirian. Supaya dia secara pribadi bersama-sama dengan Allah. Maksudnya hanya berdua dengan Allah. Dia dapat datang dan bertemu dengan Allah secara pribadi. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah antara tujuan, ya, mengapa Yesus memilih tempat tersebut. Supaya hanya ada dia sendirian bersama-sama dengan Bapa pada ketika itu. Nah, jadi kita mempelajari hal ini untuk diri kita sebagai orang percaya. Maka kita juga harus mempunyai konsep pemikiran, cara pemikiran yang sama. Di mana kita juga harus memiliki suatu keinginan untuk dapat berdoa di hadapan Tuhan secara sendirian, pribadi. Hanya engkau dan Allah saja. Jadi inilah sebab kenapa Yesus memilih tempat tersebut sebagai tempat yang terbaik buat dia. Supaya dia dapat sendirian secara pribadi di hadapan Allah. Jadi kita sebagai orang percaya kita juga harus meneladani apa yang Yesus tunjukkan di dalam perjalanan hidupnya ketika dia berada di dunia ini. Kemudian yang kedua, mengapa Yesus memilih tempat tersebut? Tujuannya adalah supaya tidak ada gangguan, ya. Supaya tidak ada gangguan. Kenapa Yesus pilih tempat yang sunyi untuk berdoa? Kenapa tempat itu menjadi tempat yang terbaik? Kenapa dia pilih tempat itu? Tujuannya adalah supaya dia tidak mengalami gangguan, ya. Nah, sebenarnya apabila saya berbicara tentang gangguan, sebenarnya Yesus juga merasa terganggu berdoa di dalam kesibukan orang-orang. Ya, Yesus juga merasa terganggu dengan kesibukan orang-orang. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti dalam ayat firman Tuhan dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Firman Tuhan bilang, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahagian firman Tuhan itu, sebagai dasar kita mempelajari. Maksudnya pagi-pagi benar. Kalau dalam pengertian kita hari ini, itu berbicara waktu subuh lagi, ya, awal pagi, ya, pagi buta kita bilang.
Ya, waktu hari masih gelap. Maksudnya orang belum lagi bangun. Yesus memilih tempat yang sunyi tersebut sebab dia tidak mau mengalami gangguan, ya. Sebab dia tidak mau mengalami gangguan. Maka itu dia datang di hadapan Tuhan pada waktu orang masih tidur. Dia mencari tempat yang sesuai. Di mana waktu itu orang tidur, orang masih lagi belum bangun, ya. Yesus sudah pergi ke suatu tempat untuk berdoa. Kemudian dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang 16 juga, firman Tuhan katakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Maksudnya Yesus mengundurkan diri. Jadi maksudnya Yesus dalam istilah lain, Yesus mengelak, ya. Dia mulai mencari tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga merasa terganggu dengan apabila dia berdoa di dalam kesibukan-kesibukan orang. Maka itu dia mencari-cari waktu yang terbaik, yaitu tempat yang sunyi. Menurut Yesus adalah tempat yang terbaik. Dan dia memilih tempat itu supaya dia tidak mengalami gangguan daripada orang lain. Jadi kita juga ini seperti itu. Kadang-kadang di rumah kalau kita mau berdoa, ada masa-masa itu kan kalau yang berkeluarga itu anak-anak itu bising, ya, anak-anak masih belum tidur. Jadi kita mengalami gangguan seperti itu. So, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat berhadapan dengan isu dan situasi seperti itu? Caranya adalah kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Dengan cara kita memilih tempat yang terbaik. Seperti yang Yesus. Carilah tempat yang boleh akhirnya kita boleh secara pribadi bersama-sama dengan Allah. Oke? Nah, dan seterusnya mengapa Yesus memilih tempat tersebut? Tujuannya adalah supaya dia terhindar dari cobaan untuk sombong, ya. Supaya dia terhindar dari cobaan untuk sombong. Dalam Lukas 18 ayat 9 hingga yang ke-13, ini sebenarnya dalam bagian ini berbicara tentang perumpamaan orang Farisi dan juga pemungut cukai, ya. Kalau dalam cerita ini Lukas 18, 9 dan 13 ini hingga 13 ini merupakan suatu perumpamaan tentang orang Farisi yang apabila dia datang di bait Allah dan waktu dia datang di bait Allah ada juga pemungut cukai di situ datang di hadapan Allah. Namun dalam masa itulah adanya kesombongan, cobaan untuk sombong terhadap orang yang berdosa seperti pemungut cukai itu, sehingga dia katakan, Tuhan, aku ini lebih bagus daripada orang itu, dia bilang. Ya, jadi kita tahu cerita ini kan tentang orang Farisi yang sombong ketika berdoa di hadapan pemungut cukai, sehingga pemungut cukai itu akhirnya mendengar kesombongan itu dia memukuli dirinya. Dia pukul dirinya dan firman Tuhan bilang menengadah ke langit pun dia tidak sanggup, ya, karena dia merasa dirinya begitu berdosa sehingga dia merendahkan dirinya, memukul dirinya. Dia bilang, Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Nah, jadi yang saya ingin katakan di tempat ini adalah apabila kita berada di tempat-tempat yang umum seperti itu, di jalan raya seperti orang-orang Farisi, di jalan-jalan orang ramai, tiba-tiba berdiri dan berdoa di sana. Itu kan mengalami, itu banyak memberi cobaan untuk dapat sombong. Maka itu Yesus mengajar para murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan hidup seperti orang-orang Farisi yang suka mempamerkan diri dalam berdoa. Sebenarnya punya niat kesombongan di dalam menunjuk-nunjuk dalam hal berdoa. Jadi itu juga. Kemudian yang terakhir dalam bagian ini, yang pertanyaan pertama ini, mengapa Yesus memilih tempat tersebut? Yang terakhir di sini adalah supaya lebih fokus di dalam komunikasi bersama Allah ketika berdoa. Itu sebabnya kenapa Yesus pilih tempat yang sunyi. Kenapa dia memilih tempat yang sunyi itu? Supaya dia
lebih fokus lagi berkomunikasi bersama dengan Allah ketika berdoa. Jadi ini sangat penting. Jemaat Tuhan, kita mempelajari pertanyaan ini. Mengapa Yesus memilih tempat tersebut? Maka marilah kita mempelajari hal ini. Apa yang Yesus buktikan, apa yang Yesus tunjukkan buat kita hari ini. Kenapa kita harus mencari tempat yang terbaik untuk kita dapat berdoa di hadapan Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua ini, poin yang terakhir ini adalah, pertanyaan yang kedua ini adalah, apa kelebihannya berada di tempat seperti itu? Maksudnya tempat yang sunyi, tempat yang Allah pilih. Yesus pilih itu tempat yang terbaik menurut dia dalam berdoa itu adalah tempat yang sunyi. Pertanyaannya juga yang kedua ini adalah, yang pertama itu adalah mengapa Yesus pilih tempat tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah apa kelebihannya berada di tempat tersebut. Apa kelebihannya berada di tempat tersebut. Nah, ada dua perkara yang saya bahas di situ. Yang pertama ini adalah apabila berada di tempat-tempat seperti itu, kelebihannya adalah ada banyak rahasia. Ya? Ada banyak rahasia. Ada banyak pengakuan. Ada banyak masalah-masalah. Ada banyak keluh kesah. Kita boleh sampaikan. Atau ungkapkan kepada Allah. Jadi maksudnya begini. Tempat yang sunyi itu baik. Punya kelebihan. Supaya kita punya waktu. Untuk berbicara tentang rahasia pribadi kita. Di hadapan Allah. Supaya kita punya masa yang lebih banyak lagi untuk mengakui dosa-dosa kita. Mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Supaya kita punya masa untuk memberitahu Allah tentang apa masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan juga keluh kesah, kekecewaan, kehampaan kita di hadapan Allah. Maka itu kelebihannya apabila kita juga hari ini memiliki tempat seperti yang Yesus pilih itu adalah tempat yang sunyi. Kalau kita juga memilih suatu tempat yang kita boleh berkomunikasi secara pribadi dengan Allah. Pasti, saya percaya, pasti ada banyak rahasia yang kita boleh ungkapkan di hadapan Allah. Pasti ada pengakuan kita boleh ungkapkan di hadapan Allah. Pasti ada masalah-masalah yang kita ungkapkan di hadapan Allah. Pasti ada keluh kesah yang kita ungkapkan di hadapan Allah. Banyak. Tapi kalau kita bersama-sama dengan tim, doa, keluarga, di hadapan mimbar, maka kita tidak banyak masa untuk. Kadang-kadang kita terhalang. Kita malu mengungkapkan rahasia. Kadang-kadang kita malu mengungkapkan pengakuan kita di hadapan Allah. Tentang dosa-dosa yang kita alami. Jadi inilah kelebihan. Kenapa kita ini secara pribadi harus ada tempat yang terbaik. Ya, untuk berdoa. Seperti Yesus dia memilih tempat itu. Kita juga harus memiliki tempat seperti itu. Supaya kita punya kelebihan. Untuk dapat berbicara. Tentang hidup kita kepada Allah. Tentang apa yang ada di dunia ini kepada Allah. Itu. Contoh seperti Daud. Daud juga dia memiliki banyak waktu. Ada kalau kita mempelajari mazmur Daud ketika dia sendirian dia bermazmur. Dia menulis mazmur. Ya, dia menulis puisi. Dia mengungkapkan keluh kesahnya kepada Allah. Seolah itu seperti doanya kepada Allah. Jadi harus punya waktu begitu. Harus punya kesempatan seperti itu. Ayub pun juga. Ya, Ayub, kalau kita membaca Ayub ketika dia mengalami penyakit kusta, akhirnya apa yang Ayub buat? Dia bilang, biarlah saya tinggal di tempat perabuan. Maksudnya di tempat mungkin tempat abu-abu gitu. Ya. Dia memilih untuk duduk di tempat yang sendiri. Yang dia boleh sendirian. Terasing.
Dan di situ dalam cerita Ayub kita dapat melihat bagaimana Ayub berbicara kepada Allah. Jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Mengeluh dan sebagainya, Ayub. Jadi kita pelajari bahwa ada kelebihan memilih tempat seperti itu. Ya, ada kelebihan, ada keuntungan apabila kita pun mulai berpikir, saya harus ada tempat yang sunyi untuk dapat berdoa di hadapan Tuhan. Kemudian, apa kelebihannya berada di tempat seperti itu? Yang terakhir ini adalah di tempat itu Allah secara pribadi boleh berbicara di dalam hati kita dengan lebih dalam. Ya. Tempat yang sunyi, di tempat kita dan Allah berbicara, akhirnya kita akan mengalami di mana Allah akhirnya berbicara di dalam hati kita dengan lebih dalam. Maksudnya kita akan mengalami jamahan Tuhan di dalam hati kita. Waktu kita merasa lemah, kita putus asa, kecewa, hati kita hancur, kita marah, macam-macam. Pada waktu kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati berdoa secara pribadi, maka di tempat itu Allah dapat berbicara di dalam hati kita, menjamah hati kita, menyelongkar segala keegoan, segala kesombongan, segala kelemahan-kelemahan kita di hadapan Allah. Maka akhirnya apabila Allah menjamah hati kita di dalam doa itu, Dia akhirnya memberikan kita roh kekuatan, roh penghiburan. Memberikan kita semangat itu lagi supaya kita dapat bangkit, move on, kembali lagi untuk bersemangat, antusias di dalam kehidupan kita sebagai orang. Jadi ini dua pertanyaan yang saya ingin ketengahkan untuk kita pelajari bersama-sama, ya. Sesuai dengan tema itu adalah tempat terbaik menurut Yesus untuk berdoa. Maka itu Yesus memilih tempat terbaik itu adalah tempat yang sunyi. Maka saya menimbulkan dua pertanyaan yang baru saja kita pelajari. Mengapa Yesus memilih hal itu, tempat itu, dan apakah kelebihannya berada di tempat itu. Kita mempelajari kedua pertanyaan ini. Sehingga kita boleh mengerti bahwa hari ini sebagai orang percaya, kita harus miliki masa berdiam, silent time. Masa kita boleh dapat berdiam secara pribadi, maksudnya berdoa secara pribadi. Secara pribadi maksudnya antara kita dan Allah. Hanya berduaan dengan Allah dan berkomunikasi dengan lebih dalam. Maka waktu itu Allah akan dapat bekerja, dapat mengungkapkan kehendak-kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu. Oke? Dan kesimpulan untuk kita pada pagi hari ini sesuai firman Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan. Berapa banyak waktu kita telah luangkan untuk berdoa secara pribadi dengan Allah? Berapa banyak waktu sudah yang kita luangkan untuk berdoa secara pribadi? Kalau ramai-ramai itu mungkin sering, ya, sama keluarga, sama teman-teman, ya, dalam persekutuan, ya. Mungkin boleh saja itu sering, tapi kalau secara pribadi berapa banyak waktu yang kita sudah luangkan untuk berkomunikasi dengan Allah di dalam doa. Kemudian, apakah kita memiliki pergumulan untuk mencari waktu untuk berdoa selama ini? Ya, mungkin kita selalu waktu saya melayani di tempat yang dulu banyak yang bergumul tentang susah saya mencari tempat berdoa ini, pastor. Dia bilang anak-anak saya bising lah semuanya. Dan akhirnya saya membawa mereka mempelajari apa yang Yesus lakukan. Ya, saya tidak khotbahkan tapi saya mengajarkan secara pribadi kepada mereka waktu itu. Dan akhirnya mereka sudah mereka mengetahui bahwa mereka harus memiliki suatu masa secara pribadi untuk dapat berdoa di hadapan Tuhan. Memiliki tempat-tempat yang terbaik
untuk mereka dalam berdoa. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah berapa banyak masa kita serahkan bergumul di hadapan Allah. Ya. Kadang-kadang kita hanya ambil masa untuk meminta di hadapan Tuhan. Ya. Maka tidak salah. Tapi adakah masa kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan? Untuk tanya Tuhan. Untuk meminta supaya Tuhan mengajar kita sesuatu. Ya. Berapa banyak masa kita serahkan untuk bergumul di hadapan Tuhan? Ya. Ini pertanyaan juga. Dan berapa banyak masa berharga yang kita luangkan dengan Tuhan? Ada berapa banyak masa yang masa berharga kita luangkan untuk Tuhan? Maksudnya siapa yang memiliki quality time bersama-sama dengan Allah? Mungkin bersama-sama dengan keluarga itu bagus, ya, itu tidak salah, ya, bagus. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, apakah kita punya temu janji seperti itu? Ya, kadang-kadang orang suka ambil masanya banyak bersama-sama dengan pasangan, tetapi apabila pribadi dengan Allah, tidak ada yang dipanggil sebagai quality time. Hanya menyapa Tuhan, Tuhan aku mau ini. Hanya minta. Tidak punya waktu yang berkualitas. Masa yang berharga diluangkan untuk Tuhan. Jadi ini pertanyaan tujuannya adalah supaya kita mengoreksi diri kita. Bertanya tentang diri kita. Jadi saya mengajak kita, ayo jemaat Tuhan. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita datang secara pribadi. Maksudnya yang selalu saya katakan secara pribadi ini adalah secara antara diri kita dan Tuhan. Kita sendirian bersama-sama dengan Tuhan. Mari ambil masa seperti itu untuk dapat berdoa di hadapan Tuhan. Dia pasti sedang menantikan masa terluang kita. Ini pasti. Allah sedang menunggu-nunggu. Ini yang saya dapat gambarkan. Allah sedang menunggu-nunggu masa, ya, menantikan masa terluang yang kita boleh kongsikan, belanjakan, masa yang kita boleh orang bilang spend masa dengan Tuhan. Tuhan sedang tunggu temu janji itu, merindukan suatu pertemuan secara pribadi di hadapan. Mari jemaat Tuhan, kita ambil masa secara pribadi untuk berbicara kepada Tuhan. Dia sedang menantikan masa itu untuk dapat benar-benar dalam secara pribadi dengan kita semua. Jadi demikian firman Tuhan. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan, kita memiliki suatu masa, ya, silent time, masa berdoa, masa di mana kita berdiam dan mendengar suara Tuhan. Masa di mana kita mau berdoa. Tapi harus memiliki tempat-tempat terbaik untuk dapat berdoa di hadapan Tuhan. Jadi mari kita memilih juga tempat-tempat yang sesuai. Waktu yang sesuai. Belanjakanlah waktu itu. Untuk bertemu dengan kekasih jiwa kita. Yaitu Allah. Jadi jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan memberikan kita peringatan, memberikan kita semangat lagi bahwa kita harus berdoa dan memiliki tempat yang terbaik untuk berada di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Saya ajak kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin dengan suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami dapat mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu memperingatkan kami hari ini Tuhan. Bahwa kami harus memiliki tempat yang terbaik. Seperti mana Yesus memiliki tempat yang terbaik untuk berdoa. Maka kami mempelajari hal itu. Apa yang diteladankan oleh Yesus untuk kami hari ini. Maka kami mau belajar hal itu Tuhan. Kami juga harus memiliki kesempatan seperti itu. Tempat yang sunyi. Tempat yang aman. Tempat yang damai. Tempat yang tenteram
untuk kami berdoa di hadapan Tuhan. Supaya kami dapat menikmati hubungan yang lebih dalam dengan Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu. Roh kami digerakkan. Kami kembali lagi bersemangat untuk dapat bergairah di dalam pelayanan-pelayanan kami. Dalam doa kami. Dalam persekutuan kami. Dalam persekutuan doa kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya nama-Mu sudah dimuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan kami menikmati berkat ini Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Dan kiranya Tuhan terus memberkati seluruh hidup kami. Jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka saat ini, apapun yang mereka lakukan, sama ada berada di rumah, ataupun yang bekerja, kami berdoa Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau melawati, bahkan memberkati hidup mereka. Melalui pekerjaan-pekerjaan mereka, ekonomi mereka, demikian juga jemaat Tuhan yang masih belajar. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam pembelajaran mereka. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan selalu ada, selalu mengalir dalam hidup kami. Maka itu kami semua mau merendahkan diri kami di depan Tuhan dan mengalami pekerjaan Tuhan itu dengan luar biasa, terus menerus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan memberikan kita semangat lagi untuk berdoa, semangat lagi untuk mencari waktu secara pribadi, berkomitmen lagi untuk berdoa di hadapan Tuhan. Jadi sebagai suatu makluman kepada jemaat Tuhan, nanti juga saya akan maklumkan melalui WhatsApp ya, dalam grup jemaat ya. Saya memperingatkan kita bahwa pada 17 hari bulan, pada minggu yang ke depan ini, kita akan mengikuti satu program membaca Alkitab, yaitu 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat itu dibaca dalam tempo sepanjang 47 hari. Jadi saya ajak kita sama-sama terlibat di dalam campaign membaca Alkitab ini. Saya mau kita melewati hari demi hari kita dengan pembacaan firman Tuhan itu sepanjang 47 hari. Jadi jemaat Tuhan, kita sama-sama mengikuti itu dan nanti Anda jemaat Tuhan boleh download ini di Play Store dalam handphone ya. Kamu boleh download Bible Is ya, nama dia Bible Is. Jadi di situ nanti dia akan pada 17 hari bulan kita boleh start sejak, dia akan pimpin kita membaca beberapa kitab-kitab setiap hari sampai 47 hari itu selesai 4 Injil. So, ini juga sekalipun kita sudah pernah membaca itu, tapi semangat seperti ini, suatu campaign seperti ini, memberikan kita suatu peluang lagi untuk bersama-sama, ya, bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Jadi di sana ada Alkitab yang kita boleh baca, ada audio, ada video juga. So, mari ambil kesempatan untuk mendengar, belajar firman Tuhan ini bersama-sama. Jadi terima kasih jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, demikian persekutuan kita hari ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dimanapun Anda berada. Damai dan sejahtera daripada Allah memenuhi setiap hati. Shalom.